teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel YouTube Bunda Isya. Sudah lama sekali Bunda Isya tidak mengupload video di YouTube ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang teman-teman dalam keadaan sakit atau sedang dapatkan musibah, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapinya ya. Dan untuk teman-teman yang sedang bekerja atau berusaha, semoga dilancarkan dan dimudahkan pekerjaan dan usahanya ya. Untuk teman-teman konten kreator, yuk kita jadi konten kreator yang sehat dan produktif. Semoga senantiasa aman dan kembang terus untuk akun-akunnya ya. Mari bersama menjadi bunda dan muslimah pembelajar yang saling semangat menyemangati ya. Oke, video dibuka ketika Bunsya sedang ngecek jemuran ya. Ini kan musimnya mendung ya teman-teman, jadi jemuran itu nggak bisa langsung kering. Lanjut setelah itu Bunsya mau buang sampah ya teman-teman. Nah, kalau Bunda Isya itu biasanya buang sampah itu kayak gini teman-teman. Jadi sampahnya itu ditaruh di plastik sendiri kayak gini. Nah, jadi bagusnya lagi kalau dipisah ya teman-teman antara sampah organik dan anorganik. Jadi yang anorganik itu kayak plastik-plastik gitu, baiknya kita bakar, dan untuk yang organik itu bisa terurai lagi di alam gitu ya. Nah, kalau teman-teman gimana sih biasanya kalau buang sampah? Nah, selanjutnya ini aku udah cuci tangan ya. Jadi ceritanya hari ini aku sama Isya itu mau pergi ke pasar gitu teman-teman. Nah, tapi karena Isya belum sarapan, jadi pagi ini aku bikinin susu gitu. Jadi biar nggak begitu rewel ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman biasanya bikin susu untuk si kecil itu gimana sih? Kalau aku itu biasanya bikin susunya itu sehari bisa 3-4 kali. Nah, volumenya itu satu botolnya yang ini itu ukuran 250 ml. Jadi sehari bisa hampir sampai 1 literan gitu ya teman-teman. Nah, untuk takaran sendoknya biasanya aku bikinnya 6-7 sendok itu sih teman-teman, karena ini susunya nggak begitu manis ya, jadi karena aku nggak tambah gula jadi aku banyakin susunya. Nah, ini itu posisinya Aisyah masih tidur ya teman-teman, bukan tidur sih, kayak bangun tidur gitu, jadi nggak begitu nangis-nangis. Nah, hari ini itu agendanya kita mau ke pasar, mau beli lele teman-teman. Nah, ceritanya nanti kita mau bikin pepes lele. Nah, ini kan suasana lebaran ya suasana Ramadan ya teman-teman. Nah, ceritanya aku pengen nyetok lauk buat sahur buka gitu teman-teman. Nah, nanti kita akan ke pasar cari lele itu. Nah, kebetulan juga kemarin Ayah Isya itu minta belut teman-teman. Jadi kita carikan sekalian nanti, semoga dapat ya. Nah, ini susunya itu udah mau jadi. Nanti langsung kita kasihkan ke Isya ya. Nah, biasanya Isya itu untuk susu 1 botol kayak gini itu sekali sedot teman-teman. Jadi kayak langsung habis gitu loh. Nah, ini ketika sudah diminum Isya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ceritanya Isya itu disapih di usia 3 tahun, sekalian sharing ya teman-teman. Nah, 3 tahun itu ya dia natural sih, tanpa ada paksaan. Jadi kita kasih pengertian sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia tahu dan menemukan kebiasaan sendiri seperti itu. Akhirnya alhamdulillah habis. Oke, kini saatnya kita persiapan pergi ke pasar ya teman-teman. Nah, itu posisinya Isya belum mandi ya teman-teman. Dia baru aja habis minum susu tadi, langsung aku aja berangkat. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 8 pagian. Mungkin jam 9 belum ada sih. Jam 8 pagi kita pergi ke pasar. Oke, aku sambil lanjutin ceritanya. Teman-teman yang lagi nyimak video Bunda Isya,
lagi sibuk ngapain nih? Semoga dilancarkan kegiatannya ya. Dan semoga apa yang Bunda sharingkan di video kali ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua, yang kita semua senantiasa untuk bersama-sama jadi bunda dan muslimah pembelajar ya teman-teman, belajar dalam segala hal dan terus belajar sampai akhirnya kita bisa saling semangat menyemangati gitu aja ya teman-teman. Nah, itu ceritanya aku sama Isya sudah OTW berangkat ya. Nah, ini tujuan kita pertama yaitu di stasiun ikan. Nah, ini itu kayak semacam penjual khusus ikan nila sama patin gitu teman-teman. Dan di sini itu menurutku fresh sih. Jadi karena ada kolamnya gitu dan memang dari ciri-ciri yang terlihat kayak misal pergerakan renangnya, kemudian kondisi airnya, kondisi kolamnya, itu di sini kita bisa kasih keunggulan sih teman-teman daripada yang mungkin di pasar juga segar. Cuman di sini kita punya nilai plus itu tadi. Nah, ini ceritanya Bunda Isya beli lele ya teman-teman, pengen dimasak pepes pakai daun pisang gitu. Sebenarnya udah sering sih masak lele gini, cuman biasanya seringnya itu digoreng. Nah, Bunda Isya sekarang itu lagi pengen program kayak masakan kukusan gitu, mengurangi minyak. Nah, ini masih tahap belajar juga dan tahap membiasakan ya. Semoga konsisten untuk pelaksanaannya karena memang ini adalah hal baru ya buat di keluargaku, karena memang pada umumnya olahan itu enaknya digoreng ya teman-teman. Lanjut, ini tujuan yang kedua itu di pasar ikan di daerahku. Nah, ini tuh pasar ikannya baru teman-teman, jadi ternyata ketika sampai sini di bulan Ramadan ini libur. Jadi pedagangnya pada nggak jualan gitu. Akhirnya ya kita di sini cuman muter-muter gitu. Tapi untuk ikan hias di bawah itu buka teman-teman. Di sini juga sebenarnya ada belut. Cuman itu tadi libur. Nah, ini videonya ke skip ya. Sebelumnya itu kita ganti lokasi pasar gitu buat cari belutnya dan alhamdulillah dapat. Nah, kalau ini video di sayur langganan deket rumah gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka gini nggak sih belanjanya di kayak warung sayur gitu? Sekarang kan modelnya kayak gini ya teman-teman. Jadi ada warung yang khusus jual sayur segar kayak gitu, kayak di pasar gitu, tapi dibikin market kayak gini. Nah, ini dagangan lengkap sih, biasanya habis-habisan gitu. Karena mungkin pagi ya, jadi masih lengkap, masih banyak, masih segar gitu. Oke, lanjut. Alhamdulillah ini sudah sampai rumah dan aku naruh barang-barang belanjaannya hari ini. Sekalian aku mau sharing ya teman-teman. Jadi aku sudah hampir 3 bulan ini menerapkan cash flow. Jadi untuk misal satu hari ini aku belanja apa aja itu aku rinci dan aku note teman-teman. Jadi kayak hari ini tadi beli lele 1 kilo, kemudian belut 1/4, terus ada juga bawang merah, bawang putih, cabai gitu. Jadi aku rinci teman-teman dan aku note. Sampai akhirnya di akhir bulan itu aku resume dan uh, direkap gitu lah teman-teman. Jadi pengeluaran berapa, pemasukan berapa gitu. Nah, itu tadi sharing Bunda Isya tentang cash flow ya teman-teman. Jadi lanjut ke videonya. Nah, ini Bunda Isya juga belanja daun ya teman-teman. Jadi kalau di Bunda Isya itu segini 2000 aja udah dapat banyak banget teman-teman. Nah, ini lelenya 1 kilo. Nah, ini tuh nggak tahu ya, tadi tuh ada satu lele yang ketinggalan gitu, nggak dimasukin ke plastik atau emang kemasukan atau gimana, nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas itu tadi tuh di luar plastiknya kayak gitu.
Nah, selanjutnya ada juga ini bawang putih. Nah, ini segini ini berapa ya? 3.000 atau 2.000 gitu, teman-teman. Nah, itu kemudian ada bawang merahnya. Kalau itu bawang merahnya 5.000 ya, teman-teman, segitu. 10.000, sorry. Itu tadi 10.000, terus cabenya itu 5.000. Nah, selanjutnya ini kita food prep ya, teman-teman. Kita masukkan ke toples-toples gitu. Jadi sayur-sayur dan bahan-bahannya itu jadi lebih awet gitu, teman-teman. Nah, metode kayak gini itu lagi Bunda Isya biasakan ya, teman-teman, karena memang mempermudah banget ketika mau masak. Jadi semuanya itu sudah siap gitu loh, dan kondisinya itu sudah bersih. Nah, sebenarnya Bunda mau membiasakan kayak gini tuh masih kayak mikir-mikir mau nunda, mau mulai atau enggak gitu, tapi sampai pada akhirnya oke, ayo kita mulai sedikit demi sedikit kayak gitu, karena seperti itu tuh kebiasaan ya, teman-teman. Jadi harus kita biasakan dan kita bentuk apa budaya apa yang kita bikin kayak gitu. Oke, sambil menikmati video food prepku ya, ini adalah video YouTube terpanjang yang aku bikin ya. Ini sekitar 20 menitan. Biasanya aku bikin itu 10 sampai 15 menitan gitu, teman-teman. Nah, sesuai judulnya tadi ya, kan ini mau bikin menu pepes lele gitu. Nah, aku di sini mau sharing juga ya tentang 5 ilmu dasar bisnis pemula. Ini versi aku ya di era sekarang digital. Nah, menurutku ada 3 segmen yang emang harus kita pegang dan kita ini ya. Yang pertama itu adalah tentang manajemen keuangannya itu. Kita harus settle dulu di situ. Jadi benar-benar harus kita pisahkan tentang keuangan pribadi dan usaha. Kemudian yang kedua itu adalah bahan bakunya, teman-teman. Jadi kalian mau usaha kuliner apa tuh, pastikan bahan bakunya itu kalian sudah menemukan supplier atau pemasoknya. Kemudian yang ketiga itu adalah promosi. Nah, di era sekarang itu mulai dari web-web atau mitra-mitra online itu bisa kalian manfaatkan, atau melalui sosial media juga bisa kalian manfaatkan. Nah, itu sedikit sharing ya. Karena aku juga masih banyak belajar dan terus memperbaiki, karena memang yang kita butuhkan adalah konsisten ya, teman-teman, dan kita harus kayak rutin gitu loh update-nya itu, dan selalu kalau bisa merekap sih kayak rincian harian, bulanan, mingguan seperti itu. Kalau bisa kita tekun untuk melaporkan dan merincinya, karena itu nanti akan menjadi data ya, teman-teman, tentang progres usaha kita tuh sampai mana sih, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kurangi seperti itu. Oke, di video selanjutnya insya Allah akan aku sharingkan ya, teman-teman, tentang pos-pos apa aja sih yang jadi perhatian di bagian manajemen keuangan bisnis warung makan ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin sedang merintis atau sudah mengembangkan usahanya. Ya, sedikit banyak semoga memberikan manfaat. Nah, selain ketiga poin itu tadi, menurutku ada satu poin tambahan lagi, yaitu bikin sebuah value apa yang ingin kalian miliki di usaha kalian itu. Maksudnya di sini adalah tentang disiplin waktu atau kinerjanya itu mulai dari sekarang kalian bentuk dari diri kalian sendiri, yang pada akhirnya nanti bisa kalian sampaikan ke mitra-mitra yang ingin kalian ajak untuk kerjasama. Dalam hal ini bisa dalam bentuk pegawai atau mungkin ya mitra kerjasama itu, jadi kalian sudah memiliki value-value-nya itu. Sampai di sini mungkin videonya ya, teman-teman. Kita sharing tentang usaha kuliner yang sedang aku kembangkan. Nah,
selanjutnya aku mau sharing juga nih teman-teman tentang konten kreator ya. Tapi sebelumnya udah sejauh ini teman-teman makasih yang udah menyimak video dan mengikutinya. Yang sedang melakukan aktivitas atau pekerjaan apapun, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya. Sambil menikmati video dari aku ini. Nah, selanjutnya aku mau sharing nih tentang konten kreator. Salah satu hikmah yang aku peroleh nih teman-teman yang baru-baru ini aku rasain tentang konten kreator itu adalah tentang apa yang kita sampaikan pertama. Yang kedua adalah menyangkut tentang lisan kita ya teman-teman, Masya Allah. Karena ketika kita memutuskan untuk masuk ke dunia konten kreator seperti ini, misalnya seperti yang aku lakukan ini, kita akan secara tidak langsung itu melakukan banyak ucapan ya teman-teman. Masya Allah, aku langsung kayak menyampaikan di sini juga apabila ada salah kurangnya ya teman-teman, mohon maaf. Nah, lanjut ini video ketika aku ganti QRIS teman-teman. Insya Allah di next video juga aku mau sharing tentang QRIS ini ya teman-teman. Mungkin sudah ada teman-teman yang tahu atau yang belum tahu juga ya. Ternyata bikin QRIS ini ada biayanya. Sebelumnya itu aku pasang QRIS itu yang langsung dari mitra partner online gitu. Nah, yang ini itu berbayar teman-teman, tapi bisa berlaku untuk semua e-money gitu ya. Oke, selanjutnya ini ketika bikin bumbu pepes lelenya ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh bikinnya mau simple aja gitu teman-teman, kayak misal pakai bawang merah, bawang putih sama jahe dikit. Jadi nggak begitu banyak pakai bumbu-bumbu dapur gitu, sama daun jeruk dikit aja gitu. Karena ini tuh aku ceritanya lagi mau ngenalin olahan kukusan ke Isyah gitu teman-teman. Jadi dia ingin aku kenalkan tentang olahan real food gitu teman-teman. Jadi ini aku bikinin pepes lele. Dia kan nanti dikukus pakai daun pisang gitu loh teman-teman. Jadi nggak tahu nanti reaksinya seperti apa. Nah, ini udah mulai halus. Jadi ini aku bikin bumbunya itu otentik banget ya teman-teman, pakai cobek kayak gini. Jujur ya teman-teman, sebenarnya rasanya tuh pengen banget banyak hal yang pengen Bunda Isya sharingkan ya teman-teman di video konten seperti ini, tapi keterbatasan kemampuan dan waktu, jadi harus kita pisah-pisah seperti ini ya. Buat teman-teman pemula yang pengen jadi konten kreator juga dan bingung pengen bahan kontennya itu apa, sebenarnya banyak banget aktivitas-aktivitas ibu rumah tangga yang bisa digunakan sebagai konten ya teman-teman. Dan tinggal pengemasannya aja dan pengeditannya. Untuk masalah pengemasan dan pengeditan, bisa loh kita itu belajar otodidak dari tutorial-tutorial. Sudah banyak banget, Masya Allah, saya ucapkan kepada orang-orang yang mungkin berbagi ilmunya tentang pengeditan video-video seperti ini. Sangat bermanfaat banget buat seperti aku yang masih belum banyak tahu tentang editing-editing kayak gini, sampai akhirnya sedikit demi sedikit belajar tentang fitur-fitur pengeditan. Buat teman-teman yang baru mulai di dunia konten, mulai dulu aja sampai akhirnya kalian bisa konsisten dan berbenah sedikit demi sedikit kayak gitu. Tapi saranku untuk menjadi konten kreator itu pilihan ya teman-teman, dan kalau bisa menjadi konten kreator yang produktif dan sehat ya teman-teman. Jangan sampai kalian memaksakan segala sesuatu untuk bikin konten sampai akhirnya mengorbankan banyak hal ya teman-teman. Kesehatan, waktu, keluarga, seperti itu jangan sampai. Nah, itu yang dikategorikan sebagai konten kreator yang sehat. Karena menurutku konten kreator kayak gini itu adalah hal yang panjang ya. Jadi pastikan kalian menemukan passionnya dulu baru ditekuni.
Nah, ini tuh udah selesai ceritanya ya teman-teman, bungkus pepes lelenya. Habis ini nanti dikukus dan sudah jadi deh, tinggal dinikmati. Nah ini proses pengukusannya ya. Mungkin ini video bagian terakhir. Semoga manfaat apa yang Bunda Isya sharingkan hari ini ya. Dan ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu di next video ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Nah ini tuh pepesnya itu setelah mateng nanti bisa dihidangkannya tuh dipanggang atau dibakar gitu teman-teman, jadi biar anget. Atau ya dikonsumsi langsung juga bisa sih. Semoga Isya suka dan keluarga semuanya juga suka ya teman-teman. Karena ini emang aku pertama bikin banget dan bumbunya simple-simple. Buat teman-teman yang penasaran, recook aja ya karena ini simple banget buat bikinnya. Assalamualaikum.